Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Bapak Ahmad Farur Rozi, ZS, SSI, MSc, selaku dosen mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar, dan kepada teman-teman yang menonton serta melihat diskusi pada hari ini. Sebelum memulai diskusi, izinkan saya memperkenalkan kelompok 5 terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Karya Aina Taskia sebagai moderator untuk memandu jalannya diskusi pada hari ini. Dilanjutkan adanya teman rekan saya, yaitu Ita Silvia, Kanza Amanda Maulika, Khatijah Kamila Inayah, Kurnia Widowati, Kruteres Nasilitonga, dan Sabrina Nafielda selaku pembicara materi hari ini dengan judul Uji Santo Protein dan Uji Bioret. Untuk teman-teman, tolong diperhatikan diskusi kali ini. Pada teman-teman kelompok 5, waktu dan tempat saya persilahkan. Uji santroprotein. Tujuannya untuk mengetahui adanya asam amino yang mengandung inti benzen. Adapun prinsip atau dasar, nitrasi inti benzen dari asam amino atau tirosin, fenilalanin, dan triptofan dalam molekul protein membentuk senyawa nitro yang berwarna kuning. Dalam suasana basah akan terionisasi dan warnanya berubah menjadi kuning tua atau jingga. Reaksi percobaan dapat dilihat pada layar. Alat-alat dan bahan uji sampel. Alat-alatnya itu yang pertama ada tabung reaksi, berfungsi sebagai wadah untuk mereaksikan larutan. Kemudian ada pipet tetes, berfungsi untuk memindahkan cairan. Pipet ukur yang berfungsi untuk mengukur banyaknya cairan. Dan penanas air yang berfungsi untuk pemanas suatu larutan. Bahan ujinya ada larutan albumin 2%, larutan gelatin 2%, NaOH pekat 40%, HNO3 pekat, larutan pepton 2%, larutan kasein 2%. Selanjutnya, prosedur kerja. Yang pertama, masukkan ke dalam tabung reaksi 1 ml larutan sampel. Jadi, kita harus memasukkan masing-masing 1 ml larutan uji atau sampel ke dalam tabung reaksi yang sudah disediakan. Yang kedua, tambahkan 0,5 ml HNO3 pekat, perhatikan terbentuknya endapan putih. Selanjutnya, tambahkan 0,5 ml HNO3 pekat, lalu perhatikan terbentuknya endapan putih yang akan terjadi. Yang ketiga, panaskan, hati-hati endapan akan larut kembali dan larutan berubah menjadi kuning. Setelah itu, kita panaskan dengan hati-hati endapan putih yang sudah terjadi tadi, maka endapan tersebut akan larut kembali dan larutan berubah menjadi kuning. Yang keempat, dinginkan di bawah air mengalir dan ditambahkan tetes demi tetes NaOH pekat. Setelah berubah menjadi kuning, dinginkan di bawah air mengalir dan tambahkan tetes demi tetes NaOH pekat ke dalam masing-masing larutan uji atau sampel tersebut. Dan yang kelima, perhatikan perubahan warna yang terjadi. Setelah semua langkah telah selesai dilakukan, perhatikan perubahan warna yang terjadi pada masing-masing larutan uji atau sampel tersebut. Selanjutnya ada hasil percobaan. Zat uji dari albumin sebanyak 2% itu hasilnya lapisan jingga bersifat positif. Ada gelatin 2% berwarna bening, sifatnya itu negatif. Ada kasein 2% lapisan merah, sifatnya itu negatif juga. Ada pepton 2% lapisan kuning jingga, sifatnya positif. Selanjutnya, pembahasan hasil. Santoprotein ini adalah reaksi protein yang menunjukkan adanya inti benzen atau cincin fenil. Untuk identifikasi tirosin, triptofan, dan fenilalanin, prosedur dari reaksian santoprotein ini adalah protein bereaksi dengan HNO3 dan menghasilkan positif NaOH berlebih. Uji santoprotein dapat digunakan untuk menguji atau mengidentifikasi adanya senyawa protein karena uji santoprotein dapat menunjukkan adanya senyawa asam amino. Apabila larut tersebut mengandung protein, maka endapan putih tersebut apabila dipanaskan akan berubah menjadi warna kuning atau jingga. Ada sebagian peptida dan protein yang mempunyai gugus asam amino berinti benzena, seperti fenilalanin, tirosin, albumin,
triptofan, dan lain sebagainya. Pada praktikum di atas, hasil positif pada zat uji albumin dan pepton mengindikasikan keduanya terdapat inti benzena, yaitu dengan indikasi terbentuknya lapisan jingga atau kuning jingga. Sedangkan pada kasein dan gelatin menghasilkan lapisan merah dan bening mengindikasikan negatif. Baik, di sini ada uji bioret. Tujuannya itu untuk mengetahui adanya senyawa dengan ikatan peptida, protein. 2. Prinsip atau dasar bioret adalah senyawa dengan 2 ikatan peptida yang terbentuk pada pemanasan. Reaksi bioret adalah reaksi terhadap adanya paling sedikit 2 ikatan peptida. Reaksi bioret terdiri atas larutan NaOH 4 dan CuSO4-. Cu pada larutan alkalis bereaksi dengan protein membentuk suatu kompleks koordinasi antara Cu2+ dengan gugus CO dan NH pada ikatan peptida. Kompleks tersebut memberikan warna lembayung yaitu ungu. Di sini alat yang digunakan yang pertama itu tabung reaksi yang berfungsi untuk mereaksikan antara 2 larutan atau lebih, lalu ada pipet tetes yaitu untuk memindahkan cairan untuk yang memiliki volume yang kecil atau memindahkan cairan dari wadah aslinya ke wadah dengan jarak tertentu. Selanjutnya di sini ada reagensianya. Yang pertama itu larutan NaOH 10%, lalu larutan CuSO4 2%. Bahan uji sampelnya yang pertama itu larutan albumin 2%, yang kedua larutan pepton 2%, yang ketiga larutan kasein 2%, yang keempat larutan gelatin 2%, dan yang kelima ada aquades. Di sini ada prosedur kerjanya. Yang pertama masukkan ke dalam tabung reaksi sebanyak 1 ml larutan sampel. Lalu tambahkan 1 ml larutan NaOH sebanyak 10% dan dikocok sampai homogen. Maksudnya sampai campuran zat penyusunnya itu tercampur sempurna sehingga tidak bisa dibedakan lagi. Lalu tambahkan 1 tetes larutan CuSO4 dan dicampur dengan baik. Bila belum terbentuk warna ungu, tambahkan lagi setetes CuSO4 hingga maksimum 10 tetes. Hasil percobaan pada uji bioret itu, yang pertama bahan ujinya albumin 2%, perubahan warna terjadinya itu violet, terus hasil pengamatannya bersifat positif. Yang kedua ada pepton 2%, perubahan warnanya menjadi biru dan bersifat negatif. Yang ketiga ada kasein 2%, perubahan warnanya menjadi biru dan hasil pengamatannya negatif. Yang keempat ada gelatin 2%, perubahan warnanya violet, dan hasil pengamatannya ini bersifat positif. Yang terakhir ada aquades, perubahan warnanya bening, dan hasil pengamatannya negatif. Pembahasan hasil. Prinsip dari reagen ini menggunakan prinsip reaksi antara reagen dengan senyawa CuSO4 pada suasana basah sehingga menghasilkan larutan biru, keunguan, dan ungu atau violet. Komposisi reagen ini adalah senyawa kompleks yang mengandung unsur karbon, C, hidrogen, oksigen, dan nitrogen, dan merupakan hasil reaksi pada suhu yang tinggi. Fungsi dari reagen ini adalah untuk mendeteksi keberadaan asam amino dalam suatu sampel uji. Hasil pengujian hanya albumin dan gelatin saja yang menunjukkan hasil positif. Pada kasein dan pepton menunjukkan hasil negatif. Hal ini berlainan dengan literatur yang seharusnya positif karena kasein terdiri dari tirosin dan triptofan yang mengandung ikatan peptida, sedangkan pada aquades tidak terjadi perubahan warna di mana campuran tetap bening setelah dikocok. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman-teman rekan saya. Sekian diskusi dari kelompok kelima. Mohon maaf bila ada salah kata atau kata-kata yang kurang dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.